Anda kembali di Ngobrol Pintar, Ngopi Kompas TV, masih bersama Pak Syafei, masih bersama Mas Atta, Mas Agung dari Garuda Inaf, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Chandra Bakti dari Kemenpora. Pak Chandra, halo. Selamat siang Mbak Cindy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Atta dan Mas Anto. Terima kasih Pak Chandra sudah gabung sama kita di Ngopi hari ini. Mbak Cindy. Saya ke Pak Syafei dulu. Pak Syafei nanti akan mendampingi anak-anak Garuda Inaf ke Piala Dunia Turki? Sepertinya tidak. Kenapa Pak? Karena saya sudah diberikan tanggung jawab di bidang lain, itu di komite wasit. Mendadak nggak sih Pak? Karena ini kan mau berangkat ke Piala Dunia, kenapa Bapak kemudian dikasih tugas yang lain gitu? Wah, itu saya kurang tahu, itu wewenangnya manajemen ya, pengurus ya. Jadi apapun yang diberikan oleh pengurus ya saya terima saja kalau itu tujuannya baik ya. Nah, tapi hati kan tidak bisa dibohongi. Waduh, saya ingin ikut juga loh dengan anak-anak main kan, tapi kan itu juga udah ada perintah bahwa saya sekarang ini dialihkan jabatannya sebagai komite wasit. Kalau untuk ikut saya tidak tahu ya, untuk mendampingi saya tidak tahu karena ada mungkin pelatih-pelatih lain. Kalau saya udah kan berarti kan ada pelatih yang lain kan gitu. Mas Atta pengen didampingi Pak Syafei nggak sih nanti di Turki? Ya pengennya sih didampingi ya, tapi ya tergantung arahan dari manajemen juga. Kita kan pelatih baru sudah mulai latihan sama tim? Belum sih. Belum? Mbak, belum. Berarti baru banget ya Pak Syafei ini diganti dengan pelatih baru ya? Iya, kita aja juga nggak tahu sih sebenarnya. Oh nggak tahu? Iya. Nggak dikasih tahu sebelumnya nih Mas Agung? Belum dikasih tahu. Kapan dikasih tahu kalau Pak Syafei nanti diganti gitu? Mungkin pas waktu persiapan TC nanti. Oh jadi belum diumumkan bahkan? Belum. Karena TC atau pemusatan latihan ini belum dimulai. Oh gitu. Pak Chandra, ini kan sudah mau berangkat ke Piala Dunia, tapi pelatihnya diganti Pak Syafei yang membawa tim Garuda Inaf ini sampai ke Piala Dunia mendadak diganti. Kemenpora ada nggak intervensi kah supaya ini kan dari teman-teman Garuda Inaf pengennya masih didampingi Pak Syafei. Gimana nih Pak Chandra? Terima kasih Mbak Cindy, Pak Syafei, kemudian Mas Atta dan Mas Edo. Pertama kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pencapaian hasil dari tim NAS PSAI di Bangladesh kemarin, sehingga kita bisa menduduki peringkat 2 ya, mendampingi Jepang untuk ikut di kejuaraan dunia nanti di Turki pada bulan Oktober 2022. Nah tentu terkait persoalan teknis di federasi, Menpora tidak akan mencampuri. Tetapi tentu bukan kami tanpa sebuah proses, pasti ada proses. Kemudian pelatnas ini sendiri kan baru akan kita mulai 25 Juni ini. Nah ini yang akan menentukan tentu pengurus dari Federasi PSAI. Jadi Kemenpora tidak ikut campur atau tidak ada intervensi di pengurus ini? Kewenangan itu kan ada di federasi, tetapi nanti proses ini kita akan lihat fasilitasi kita terhadap atlet-atlet yang akan dikirim. Karena kita akan lihat juga, kita akan nanti selalu memonitor ya pada saat ada pelatnas. Sebelum pelatnas juga kita akan lihat bagaimana kondisi fisik atlet. Kita tidak ingin ya atlet yang kita kirim ternyata misalnya saja kondisi fisiknya, VO2 max-nya ini kan akan sangat bersiko pada atletnya sendiri. Nah ini yang akan kita dorong terkait dengan timnas yang menjadi kebanggaan kita, karena harapan kita ketika nanti mengikuti kejuaraan dunia di Turki tentu akan menghasilkan prestasi-prestasi terbaik. Jadi nanti setelah TC akan ada dukungan dari Kemenpora ya? Saya kira sejak awal TC kita udah dukung kok. Kita akan dukung kok, semua pembiayaan TC kita biayain. Nah, Pak Syafei, tapi kan kami mendengar selama ini sampai perjalanan menuju lolos Piala Dunia semua dibiayai sendiri, mandiri oleh Inaf dan juga federasi, betul demikian? Betul. Baru ini ada? Baru ini ya. Setahu saya ini ya. Setahu Bapak? Setelah pulang dari Bangladesh, baru kita ada komunikasi dengan Bapak Kemenpora. Alhamdulillah. Selama ini nggak ada Pak komunikasi dengan saya nggak tahu itu bukan, saya tidak tahu itu ya, saya hanya orang lapangan ya. Pak Chandra, kenapa baru setelah pulang dari Bangladesh lolos ke Piala Dunia baru ada komunikasi dari Kemenpora bersama federasi, didukung baru pada saat nanti TC ke Piala Dunia Pak?
Sebetulnya begini, di dalam prinsip anggaran APBN pasti semua itu harus ada perencanaan yang lain. Nah tentu selama ini PSAI ini belum pernah mengusulkan terkait anggaran. Perencanaan itu sendiri kan sudah kita lakukan tahun sebelumnya, di tahun anggaran berjalan. Nah yang kedua, kita sangat memperhatikan semua cabang olahraga, baik itu yang memang artinya sudah ada di dalam desain besar olahraga nasional yang sudah dikeluarkan melalui Perpres 86/2001 maupun olahraga yang terkait untuk ini kan olahraga termasuk olahraga khususan ya. Nggak terpantau selama ini Pak oleh Kemenpora? Bukan, karena begini Mbak ya, kita sangat paham olahraga sepak bola amputi ini memang kan dia berdiri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri pada Federasi Amputi Internasional ya. Dan ini dia tidak artinya berafiliasi pada FIFA. Begitu juga pada IPC. Tidak pada International Paralympic Committee maupun yang berdiri terafiliasi di IPC sendiri itu ada IWAS. Jadi internasional. Jadi baru tahu lah ya, Kemenpora juga baru tahu ada keberadaan INAF ini. Nah, sesungguhnya kita kan bukan ini, kami juga sesungguhnya ini perlu ada sosialisasi atau diinformasikan kepada kami terkait dengan kejuaraan ini. Kejuaraan dunia amputi ini sendiri kan kita baru tahu dari PSAI setelah mereka ke Bangladesh ya itu. Demikian Mbak Cindy. Oke, nanti kan ini sudah bulan Oktober nih Pak berangkat ke Turki untuk Piala Dunia. Tadi Bapak menyatakan akan ada fasilitas untuk teman-teman dari Garuda Inaf yang membawa nama Indonesia di Piala Dunia Amputasi. Apa tuh Pak dukungannya nanti yang diberikan? Tentu kita akan berikan dukungan untuk pelatnasnya kita berikan. Kan misalnya ada akomodasi, ada konsumsi, termasuk kebutuhan untuk apa yang diajukan lagi, misalnya ada suplemen. Nah tentu kita akan dukung, termasuk konsumsi juga akan kita kontrol. Tidak bisa artinya atlet itu, ini mohon maaf, mungkin ketika sebelum ke Bangladesh, tim Agusta ini makannya juga ya asalnya apa aja nggak ada. Nah ini akan kita atur, termasuk nutrisinya, gizinya, supaya ini akan kita fasilitasi. Bahkan kami juga baru dapat laporan nanti tempat pelatnasnya itu di Duta Biata ya. Kalau tidak salah itu di Lebak Bulus. Ke daerah sana. Kalau nanti teman-teman ini kita doakan pastinya berprestasi di Piala Dunia Amputasi di Turki 2020 dan nanti ada bonus nggak Pak sama kayak cabang olahraga lain yang kemarin bonus dari SEA Games, terus Asian Games malah berprestasi, Olimpiade, disiapkan nggak oleh Kemenpora? Perlu dipahami ya terkait dengan bonus ini diberikan pada untuk multi event Mbak. Jadi kalau single event tentu nanti kalau memang ada bonus tentu kita akan laporkan kepada Bapak Presiden. Penetapan bonus itu menjadi kebijakan dari Bapak Presiden termasuk SEA Games, Olimpiade. Jadi kira-kira begitu Mbak. Oke. Nah Mas Hatta mumpung ada Pak Chandra dari Kemenpora, apa sih harapan dari tim Garuda Inaf untuk negara gitu? Dukungan dari pemerintah apa sih yang diinginkan? Ya dari saya pribadi ya harapannya sih pengennya sepak bola amputasi itu kedepannya lebih diperhatiin lagi sih. Apa yang dibutuhkan nih Mas? Ya kayak agak kencang Mas biar Pak Chandra denger nih. Kayak nanti seperti kesejahteraannya pemain kedepannya kayak gimana gitu ya perlu dipertimbangkan dari sekarang mungkin gitu sih harapan kita biar nanti ya banyak atlet-atlet Indonesia itu yang tadinya berprestasi tapi karena udah lama nggak kelihatan, udah lama nggak muncul jadi lama-lama lenyap gitu nggak ada kelihatan lagi gitu kan. Betul, ada regenerasi gitu ya. Jadi harapan kita sih itu sih. Kalau Mas Agung nih apa tuh impiannya supaya bisa diperhatikan oleh pemerintah, apa juga yang diharapkan dari pemerintah? Ya dari daerah-daerah lain juga ya yang harus diperhatikan karena juga harapan kita sepak bola amputasi ini bukan cuma di Jakarta yang udah maju tapi di daerah-daerah lain juga bisa maju gitu, lebih maju dan ketika ada pemanggilan untuk latihan karena mau melawan negara-negara lain, nah itu ada gitu pemainnya.
Terus kan nanti mau berangkat nih bulan Oktober, ada nggak keinginan dari tim Garuda Enough apa sih nanti ketika akan berangkat ke Turki? Dilepas presiden kek atau apa gitu keinginannya? Ya Apa keinginan dari saya ya dilepas oleh pemerintah ya, entah dari Kemenpora atau dari Pak Presiden ya, kalau emang nggak ada kegiatan yang lain Pak Presidennya kan. Pengen dilepas sama presiden ya? Iya. Dihantarkan oleh presiden itu karena kebanggaan membawa Garuda loh ke Turki. Gimana Pak Chandra, mungkin nggak dilepas oleh pemerintah nanti waktu berangkat ke Turki? Jika dilepas pemerintah, saya kira sangat mungkin Mbak ya. Sangat mungkin ya. Tentu kalau apakah dilepas oleh presiden, tentu kita lihat agenda dari presiden sendiri ya. Nah jadi ini akan kalau dilepas pasti dilepas oleh pemerintah. Apakah presiden sendiri melepas atau nanti didelegasikan pada Menpora. Nah ini kan ada putusannya itu dari pimpinan. Ini yang kita pahami kan Mbak. Nah jadi nggak ada masalah kok sesungguhnya. Tetapi bagi saya, ya jangan kau tanyakan apa yang kau minta pada negara, tapi apa yang kau berikan pada negara. Kan sudah diberikan ya Pak, lolos Piala Dunia, membawa nama Indonesia ke Piala Dunia amputasi tahun 2020. Ini kan prestasi, sejarah nih. Nanti apapun hasil yang dibawa oleh teman-teman dalam Piala Dunia, yang penting adalah ini kan batu loncatan untuk teman-teman. Tapi yang penting adalah ke depannya. Tadi harapan dari Mas Atta ada regenerasi, ada fasilitas. Apa nanti yang didukung oleh pemerintah? Tentu kita paham bagaimana tata kelola di pemerintahan. Kalau kita bicara daerah, tentu ada pemerintahan daerah. Tapi bicara tingkat nasional ke atas, maka itu ada di pemerintah pusat. Oleh karena itulah, kita sangat berharap, kan kita sudah ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ini undang-undang baru terbit tahun 2022 Maret kemarin. Begitu juga desain besar nasional, ini sudah ada peraturan Presiden 86 tahun 2021. Harapan kita atlet-atlet itu memang muncul adanya di daerah. Pembinaan di daerah ini yang kita kuatkan. Kita tidak berharap nanti contohnya ini main comot saja Mbak. Katakanlah pengurus federasi pusat untuk PSAI. Ketika akan bertanding keluar main comot aja tanpa sebuah proses seleksi. Nah ini tidak menumbuhkan apa yang Mbak Cindy sampaikan tadi untuk bibit-bibit atlet, pelapis-pelapis. Berarti kedepannya akan ada kerjasama pembinaan ya Pak dengan pemerintah ya, federasi dan juga pemerintah. Sudah kita atur regulasinya Mbak. Ini yang perlu kita dorong. Jadi cabang apapun ini harus kita lihat seperti itu. Kompetisinya juga harus jelas. Untuk tahu parameternya itu kan harus ada kompetisi daerah. Kabupatennya seperti apa, provinsinya seperti apa, sehingga baru muncul atlet nasional. Saya kira demikian Mbak Cindy. Poinnya juga ada dukungan dari pemerintah untuk bisa menciptakan kompetisi sehingga ada regenerasi. Pak Syafei terakhir nih, karena mau berangkat kan nanti Pak Syafei mudah-mudahan sih masih bisa mendampingi. Apa yang dititipkan kepada anak-anak ini nanti di Turki? Yang pertama doa. Doa dari saya, semoga anak-anak sehat, bisa bermain dengan baik, berhasil juga dengan baik. Berhasil dengan baik, dengan gembira untuk membawa nama Indonesia. Terima kasih Pak Syafei, terima kasih Pak Chandra, terima kasih juga Mas Atta, terima kasih Mas Agung sudah bergabung di Ngopi malam hari ini. Dan kami nanti akan kembali saudara dengan liputan Nitya Anissa langsung dari Mekah, Arab Saudi untuk pelaksanaan haji tahun 2022. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Pintar, Kompas TV. Mbak Sarah, Ibu sudah berihram, sudah gitu kan ya. Maskernya nggak boleh lepas, oh nggak boleh gitu. Ya ada yang seperti itu, ada yang dibuka dan ada yang nggak dibuka. Ada yang nurut, ada yang nggak nurut. Jadi di dalam aja. Ada yang nggak nurut juga.